بسم الله الرحمن الرحيم. Ayyuhal ikhwah, pada pertemuan terakhir kita sudah baca matan dari kaidah yang pertama di dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Wanu'ain, dan kita ulang hari ini. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula an ta'lam أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi rizki, menciptakan, memberi rizki dan mengatur alam semesta ini. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, namun hal tersebut tidaklah membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard." Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Maksudnya adalah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka pasti mereka itu akan menjawab. Siapa maksudnya mereka di sini? Kufar Quraisy. Mereka adalah kaum musyrikin di zaman Rasulullah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian dari pengakuan mereka, ayyuhal ikhwah. Mereka mengaku yang menciptakan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang menciptakan pendengaran, penglihatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jal mengakhiri ayatnya dengan sebuah ucapan yang mulia, dengan sebuah pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Allah mengatakan, faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Maksud dari kalimat afala tattaqun di sini adalah kenapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu maksudnya.
Saya ulangi. Maksud dari kalimat faqul afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Maknanya apa? Tidakkah kalian mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dikarenakan kalimat takwa di dalam Al-Qur'anul Karim terkadang diinginkan apa? Tauhid. Terkadang diinginkan tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Surat apa itu? Ilham? Al-An'am. Di dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah Azza wa Jalla menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Siapa maksudnya? Orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid. Sama halnya dengan ayat ini, faqul afala tattaqun. Ini pertanyaan yang Allah perintahkan nabinya untuk bertanya kepada kaum musyrikin. Kalian itu kalau mengaku Allah yang menciptakan, memberi rizki, menciptakan penglihatan, pendengaran, mengatur segala urusan, ya, kalau kalian akui ini, kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Baik. Baik, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fi hadhihi al-qaidah masail. Di dalam kaidah yang pertama ini terdapat beberapa masalah yang penting untuk dibahas. Yang pertama adalah maqsudul qaidah min annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhidir rububiyah wa anna iqrarahum bir rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Ada diktat semua? Hah? Ada semua ya? Nah, perhatikan. Masalah yang pertama yang bisa kita ambil adalah maksudul kaidah. Maksud dari kaidah yang pertama ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhidir rububiyyati. Mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Wa anna iqrarahum bir-rububiyyati, dan pengakuan mereka terhadap tauhidur rububiyah lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi maksud dari kaidah ini, ayyuhal ikhwah, al-muallif ingin menerangkan kepada kita bahwa pengakuan seseorang terhadap ar-rububiyah saja itu enggak cukup. Ya? Pengakuan seseorang terhadap ar-rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki dan sebagainya. Nah, pengakuan ini saja enggak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam kalau ia tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa difahami ini, ayyuhal ikhwah? Nah, kenapa yang seperti ini kita sampaikan? Karena
di zaman al-jahiliyah dahulu dan juga di zaman kita sekarang ini, ada orang-orang yang mereka melakukan perbuatan syirik, ya. Mereka melakukan perbuatan kesyirikan, datang ke kuburan, meminta kepada kuburan, berdoa melalui perantara kuburan. Nah, ketika kita menegur mereka, ya, ketika kita tegur, wahai fulan, perbuatan yang kalian lakukan ini adalah perbuatan syirik. Kalau kalian lakukan ini, kalian tergolong dari kalangan musyrikin. Apa mereka jawab? Mereka menjawab, bagaimana bisa kalian mengatakan kami ini terjatuh ke dalam perbuatan syirik? Bagaimana bisa kalian menjerumuskan kami ke dalam golongan musyrikin, sedangkan kami mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki dan mengatur segala urusan. Ya? Maka kita jawab jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayyuhal ikhwah, kalau itu jawaban kalian, perlu kalian ketahui bahwa musyrikin di zaman Rasulullah juga mengakui hal itu. Musyrikin di zaman Rasul, mereka juga mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan. Namun pengakuan mereka itu tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi jangan kita ini tertipu dengan apa? Pengakuan mereka. Selama mereka melakukan perbuatan syirik, selama mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka tetap mereka itu digolongkan bagian dari golongan musyrikin, sekalipun ia mengaku Allah yang menciptakan. Faham tidak ini? Bisa difahami ya? Saya ulangi. Maksud dari kaidah yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwa orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang dahulu mereka diperangi oleh Nabi, diperangi oleh Rasulullah, mereka semua mengakui tauhid ar-rububiyah. Namun pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah itu enggak cukup, ya, tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka menyerahkan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ini? Baik. Yang kedua, masalah yang kedua yang bisa kita bahas di dalam kaidah yang pertama adalah ta'rifu tauhidir rububiyyati wa bayanu aqsamit tauhid. Definisi tauhid ar-rububiyah dan penjelasan tentang jenis-jenis tauhid. Definisi tauhid ar-rububiyah dan penjelasan tentang bagian-bagian tauhid. Sudah pernah kita terangkan apa belum? Apa itu tauhidur rububiyah? Sudah ya? Tauhidur rububiyah itu adalah ifradullah bi af'alih. Tauhidur rububiyah itu adalah mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Meyakini bahwa Allah yang menciptakan, meyakini Allah yang memberi rizki, yang mengatur, menghidupkan, mematikan. Nah, ini adalah ar-rububiyah. Wa bayanu aqsami tauhid, dan keterangan pembagian-pembagian tauhid. Ada berapa pembagian tauhid? Kita sebutkan dahulu. Dzulqarnain ada 3. Yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma was sifat. Ya, yang ketiga adalah tauhid al asma was sifat. Dari mana kita tahu bahwa pembagian tauhid itu terbagi menjadi 3? Apa dalilnya? Dak ya Hanif?
Apa dalilnya? Para ulama membaca, mentelaah Al-Quran was Sunnah, lalu mereka membuat kesimpulan dan membagikan tauhid menjadi 3. Tujuannya adalah untuk lebih mudah difahami. Baik, yang ketiga, la yakfi fil Islam mujarradul iqrar bi tauhidir rububiyah. Tidak cukup di dalam agama Islam sekedar pengakuan dengan tauhid rububiyah saja. Gak cukup. Iya. Tidak cukup di dalam Islam sekedar pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah. Tidak cukup. Ya, mengaku Allah yang menciptakan, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Ya, Allah yang menciptakan, memberi rizki, itu enggak cukup. Yang paling menentukan itu apa? Bukti pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya cukup dengan pengakuan tauhid ar-rububiyah saja, adalah niscaya orang-orang musyrikin di zaman Rasul sudah dikelompokkan bagian dari kaum muslimin. Paham ya? Gak cukup seseorang cuma mengaku tauhid rububiyah saja, namun di sisi yang lain dia ibadahnya dia beri kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk kuburan Syekh Fulan, Syekh Allan, ya, ia serahkan tawakalnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak cukup. Percuma dia mengakui tauhidur rububiyah, namun tidak memasukkan ia ke dalam agama Islam. Bisa difahami ya? Kita katakan tadi, kalau seandainya cukup dengan keyakinan terhadap rububiyah saja, niscaya kaum musyrikin di zaman Rasulullah masuk ke dalam bagian muslimin. Namun ternyata enggak masuk mereka. Ya? Mereka mengakui Allah yang menciptakan. Diakui oleh mereka sebagaimana ayat yang telah kita baca di dalam surah Yunus ayat ke-31. Baik, bisa difahami ini? Baik. Yang keempat, haqiqatut tauhidi alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Indak ya akhi. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Baik. Jadi hakikat tauhid yang dibawa, yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhidul ibadah, atau dengan nama lain tauhid al-uluhiyah. Itu hakikatnya. Nah, bukan hakikat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid ar-rububiyah. Ya? Kenapa demikian? Kalau seandainya hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi itu adalah tauhidur rububiyah, maka tidak ada peperangan antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. Kira-kira perang tidak? Rasul cuma mendakwahkan rububiyah saja, Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur. Kira-kira perang Rasulullah dengan orang-orang musyrikin Quraisy? Tidak akan perang, karena sama. Ya, mereka juga mengakui hal itu. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah, membawa kalimat la ilaha illallah
yang itu adalah hakikat dari dakwah beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dimusuhi, dibenci, diupayakan untuk dibunuh, sampai beliau harus berhijrah ke Madinah. Jadi kalau ditanya apa hakikat dakwah, apa hakikat tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat tauhid yang dibawa oleh Rasulullah adalah tauhid al-uluhiyah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kalimat ya'budun di sini maksudnya apa? Abdurrahman, yuwahhidun, mentauhidkan aku, kata Allah. Tauhid yang jenis keberapa? Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Itulah hakikat tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Beliau berdiri di bukit Sofa. Beliau berteriak memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Nah ini apa yang diinginkan oleh Nabi? Tauhid. Tauhid al-uluhiyah. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, al-iqraru bitauhidir rububiyah yastalzimu al-iqrara bitauhidil uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyati mutadhamminun. Itu diganti ya. Itu ada yang keliru. Bukan huruf waw di situ, harusnya huruf mim, diganti. Wa tauhidul uluhiyati mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Iya. Baik. Pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah mengharuskan pengakuan kepada tauhid al-uluhiyah. Saya baca dari awal. Al-iqraru bi tauhidir rububiyah, pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah, yastalzimu, mengharuskan, mewajibkan, al-iqrara bitauhidil uluhiyah, mewajibkan pengakuan terhadap tauhid al-uluhiyah. Nah, perhatikan lagi. Wa tauhidul uluhiyah, sedangkan tauhid al-uluhiyah itu mutadhamminun, terkandung di dalamnya, li tauhidir rububiyah, terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Paham tidak ini maksudnya? Ini kaidah ya ikhwah. Ini kesimpulan dari apa yang kita bahas ini. Maksudnya adalah pengakuan seseorang terhadap rububiyah itu mewajibkan orang itu mengakui bahwa Allah saja satu-satunya yang berhak diibadahi. Sedangkan orang yang ia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti orang itu mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya. Paham tidak maksud saya? Saya ulangi sekali lagi. Iya. Saya kasih contoh. Mana Ihsan? Ihsan
dia mengakui tauhidur rububiyah. Nah, pengakuan ini nggak cukup sampai ihsan mengakui al-uluhiyah. Sedangkan ketika ia menjalani tauhidul uluhiyah dengan sebenar-benarnya, itu sudah terkandung di dalamnya apa? Tauhid ar-rububiyah. Paham maksudnya? Nah, orang-orang musyrikin dahulu mereka cuma ada apa? Tauhidul ar-rububiyah saja, sedangkan al-uluhiyahnya nggak ada, sehingga percuma, tidak ada faidahnya sedikit pun. Berbeda dengan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka memiliki tauhidur rububiyah, di mana tauhidur rububiyah itu sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Bisa difahami ini? Ini kesimpulan dari Syekh rahimahullahu taala ya terhadap kaidah yang pertama, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka mengakui ar-rububiyah namun tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam sampai mereka itu mau benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Mohon dihafal besok setorannya dari kaidah yang pertama sampai yang terakhir kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.